saya akan membahas yang pertama adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial di tingkat madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS di tingkat madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar merupakan mata pelajaran terpadu yang menggabungkan berbagai aspek ilmu sosial dan humaniora. Nah, ruang lingkupnya meliputi yang pertama manusia, tempat dan lingkungan. Contohnya seperti interaksi manusia atau masyarakat dengan lingkungan alam dan sosial. Nah, yang kedua kondisi geografis seperti gunung, sungai, dan iklim. Ketiga pemanfaatan sumber daya alam. Dan kemudian ruang lingkup yang kedua adalah waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Contohnya seperti peristiwa masa lalu atau sejarah, perkembangan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, dan serta tokoh peristiwa penting dalam sejarah. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah sistem sosial dan budaya. Nah, yang pertama adalah norma, nilai, dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ruang lingkup yang keempat adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Contohnya seperti kegiatan ekonomi itu memproduksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, contoh yang kedua adalah kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, contoh yang ketiga adalah peran uang dan pasar sederhana. Kemudian, ruang lingkup yang kelima adalah sistem pemerintahan dan kewarganegaraan. Contohnya seperti struktur pemerintahan sederhana. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah cakupan ilmu sosial dalam IPS di SD dan SMP. Nah, IPS juga merupakan integrasi dari beberapa jenis cabang ilmu sosial seperti yang pertama geografi, yaitu mempelajari tentang lokasi, wilayah, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Contohnya seperti peta, penampakan alam, dan cuaca. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Nah, sejarah mempelajari tentang peristiwa masa lalu dan perkembangannya. Contohnya seperti sejarah perjuangan bangsa dan tokoh pahlawan. Nah, yang ketiga adalah sosiologi, yaitu mempelajari tentang hubungan sosial manusia. Contohnya seperti interaksi, norma, dan lembaga sosial. Nah, yang keempat adalah ekonomi. Ekonomi mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti jual beli, pekerjaan, dan pasar. Kemudian yang kelima adalah ilmu politik atau kewarganegaraan, yaitu mempelajari tentang sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara. Contohnya seperti menaati aturan dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang keenam adalah antropologi, yaitu mempelajari tentang manusia dan budayanya. Contohnya seperti adat istiadat, tradisi, seperti tarian, dan makanan khas suatu daerah. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah ruang lingkup IPS di MISD mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, mulai dari lingkungan, sejarah, budaya, ekonomi, hingga pemerintahan. Semua itu disusun secara terpadu dari berbagai cabang ilmu sosial agar siswa mampu memahami kehidupan sosial secara utuh dan menjadi warga negara yang baik.